Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video kedua di YouTube channel saya. Yang pertama kan kemarin itu tentang kursus bahasa Inggris ya. Untuk hari ini saya akan membuat video lagi, video untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah. Tugasnya apa sih? Tugasnya itu waktu ulangan tengah semester kemarin kita di mahasiswa ditugaskan untuk melakukan studi ke bank syariah, apapun itu, bebas untuk mengetahui bagaimana skema pembiayaan di bank syariah tersebut. Nah, kebetulan saya belum perkenalan. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Putra. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 4F. Nah, kebetulan saya waktu itu melakukan studi ke Bank BJB Syariah yang kebetulan ada di UIN juga ya. Nah, selanjutnya mungkin apa aja sih apa aja sih skema yang ada di sana gitu, yang ada di Bank BJB Syariah. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana skema pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut. Nah, di Bank BJB Syariah itu pembiayaannya disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya nasabah itu ingin membeli mobil. Nah, nasabah itu yang pertama mengajukan pengajuan kepada bank. Setelah itu bank menyerahkan syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah. Setelah itu terjadi akad jual beli antara nasabah dan juga bank. Nah, setelah itu selanjutnya bank membeli barang dari pemasok. Barang tersebut kan tadi ingin beli mobil ya, jadi bank membeli mobil ke showroom. Nah, setelah itu showroom mobil tersebut mengirimkan barang yang sudah dibeli bank ke nasabah. Setelah diterima, lalu nasabah harus mencicil cicilannya sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana analisis risiko pembiayaan di Bank BJB Syariah? Nah, yang pertama itu menggunakan prinsip 6C, di mana yang pertama itu karakter ini digunakan sebagai penilaian terhadap nasabah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Jadi untuk menganalisa ini nasabah ini dia wajib nggak nih, dia bakal tanggung jawab nggak soal tagihannya gitu. Nah, yang kedua kapital, di mana jumlah dana modal dari nasabah yang dimiliki. Semakin besar modal nasabah dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah tersebut dalam mengajukan pembiayaan. Nah, yang ketiga adalah capacity, di mana kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang keempat itu adalah kolateral, di mana barang-barang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Kolateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank, seperti itu. Yang kelima, conditional of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang memungkinkan memengaruhi kelancarannya pembayaran oleh nasabah. Dan yang terakhir adalah constraint
adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. Nah, selain itu, selanjutnya adalah agar lebih profesional, marketing menganalisis, lalu komite dengan AO, pimpinan dengan credit risk, fungsinya mengkaji pembiayaan dari sisi resiko. Ketentuan SOP dianalisis dulu oleh MCR atau singkatan dari manajer credit risk. Selanjutnya, setelah di-approve beberapa pimpinan, apabila oke, akan disampaikan ke APBL. APBL ini adalah administrasi pembiayaan bisnis legal, dan direview, baru setelah itu dicairkan kepada nasabah. Nah, selanjutnya adalah produk dan akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan di Bank BJB Syariah. Yang pertama itu merobah, jual beli, seperti misalnya beli rumah, motor, dan mobil. Yang kedua itu ijaroh atau kita sebut sebagai berbagi manfaat, contohnya untuk haji. Nah, yang ketiga musyarakah atau bagi hasil, itu diperuntukkan untuk usaha. Oke, selanjutnya profesi apa saja sih yang menjadi nasabah pembiayaan di Bank BJB Syariah? Yang pertama itu core bisnisnya sekitar 70% itu di pegawai negeri sipil, selebihnya itu di UMKM, pembiayaan korporat seperti perusahaan. Selanjutnya, sektor apa yang paling dominan dibiayai? Yaitu sektor yang paling dibiayai itu retail menengah, yang menengah, juga UMKM namun tidak terlalu masif. Oke, selanjutnya bagaimana jika pembiayaan bermasalah? Bank punya sistem yang namanya kolektabilitas yang dibagi menjadi 4, di mana kolektabilitas 1 itu nasabah yang angsurannya baik tiap bulan itu dia lancar, nggak ada kendala apapun. Nah, yang kedua adalah nunggak beberapa bulan dan akan dihandle oleh pihak collection dengan cara melakukan penagihan dan dicarikan solusi. Apabila disetujui akan direstruk. Restruk itu jangka waktunya diperpanjang, misalnya dari 6 bulan menjadi 12 bulan. Juga angsurannya juga akan dikurangi. Misalnya selama 6 bulan itu kan 1 juta. Nah, setelah ditambah jangka waktunya menjadi 9 atau 12 bulan, itu mungkin akan menjadi 700.000 atau mungkin 800.000 seperti itu. Nah, selanjutnya kolektabilitas 3 dan 4 masuk ke P3, yaitu satuan khusus untuk pembiayaan yang bermasalah. Ditawarkan dulu penagihan. Kalau misalnya masih bermasalah dan gak ada kemajuan, maka barang yang dimiliki oleh nasabah itu akan dilelang, seperti itu. Selanjutnya, rasio apa saja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembiayaan? Karena Bank BJB Syariah di UIN ini adalah bank konsumer, jadi tidak ada rasio khusus untuk menilai kinerja. Karena misalnya kan paling banyak itu PNS ya. PNS kan gajinya udah ada di bank, jadi tinggal dipotong sesuai cicilan yang dia punya, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Banyak kekurangan tentu karena data yang saya kumpulkan ada yang sedikit hilang, jadi mohon maaf, mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman yang tahu mengenai pembiayaan di Bank BJB Syariah cabang UIN. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.